Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang tindak pidana penganiayaan akan segera dimulai. Sebelumnya saya akan membacakan tata tertib pengadilan ini. Sidang perkara nomor 123 pidana B 2023 Pengadilan Negeri Kutasari tentang tindak pidana penganiayaan terhadap anak dimulai. Majelis hakim mohon memasuki ruangan. Mohon semua yang hadir untuk berdiri. Dapat memasuki ruangan. Sidang pidana penganiayaan dimulai. Mohon untuk jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan. Terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan surat dakwaan nomor 456 pidana B 2023 Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Oktober 2023 terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anaknya sendiri, yaitu korban pada tanggal 15 September 2023 di rumah terdakwa Cikutasari, Jawa Tengah. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka-luka di bagian wajah, leher, dada, dan punggung yang membutuhkan perawatan medis. Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar hak anak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Perbuatan terdakwa tersebut melanggar Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Junto Pasal 361 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, kami menuntut agar terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 10 juta rupiah. Apakah penasihat hukum memiliki keberatan atas dakwaan tersebut? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, kami akan memanggil saksi untuk memberikan keterangan. Mohon panitera mempersilakan saksi masuk ke ruang sidang. Baik Yang Mulia, mohon saksi masuk ke ruang sidang dan bersumpah sesuai agama atau kepercayaannya. Mohon saksi untuk menitipkan kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di muka pengadilan ini. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di muka pengadilan ini. Mohon saksi menyebutkan nama, umur, pekerjaan, dan alamatnya. Nama Rina Wati, umur 35 tahun, pekerjaan wirausaha, alamat Jalan Melati nomor 10, RT 1 RW 2 Kutasari, Jawa Tengah. Mohon jaksa penuntut umum mengajukan pertanyaan pada saksi. Terima kasih, mari gerak. Saksi, apakah Anda mengenal terdakwa? Ya, saya pernah terdakwa. Terdakwa adalah tetangga saya yang tinggal di sebelah rumah saya. Apakah Anda mengetahui peristiwa penganiayaan terhadap anak yang dilakukan terdakwa? Ya, saya mengetahuinya. Saya melihat sendiri kejadian itu. Kapan dan bagaimana Anda melihat kejadian itu? Kejadian itu terjadi pada tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 10 pagi. Saya sedang berada di depan rumah saya ketika saya mendengar suara teriakan dan tangisan dari rumah terdakwa. Saya penasaran, lalu saya mendekati rumah terdakwa dan melihat dari jendela. Saya melihat terdakwa sedang memukuli anaknya, yaitu korban, dengan tangan kosong dan satu. Anak itu berusaha melawan dan meminta tolong, tapi terdakwa tidak menghiraukannya. Saya takut dan takut, lalu saya berteriak meminta bantuan dari warga sekitar. Apa yang Anda lakukan setelah itu? Saya bersama beberapa warga lainnya masuk ke rumah terdakwa dan mencoba menghentikan perbuatan terdakwa. Kami berhasil merebut sabuk dari tangan terdakwa dan menarik anak itu keluar dari rumah. Kami melihat anak itu sudah berdarah
terluka di beberapa bagian tubuhnya. Kami segera membawa anak itu ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Apakah Anda mengetahui motif atau alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak ini? Saya tidak mengetahui pasti motif atau alasan terdakwa, tapi menurut informasi yang saya dengar dari warga lainnya, terdakwa sering marah-marah dan memukuli anaknya karena anaknya tidak mau sekolah dan sering membolos. Apakah Anda memiliki bukti atau saksi yang dapat mendukung keterangan Anda? Ya, saya memiliki bukti berupa foto-foto yang saya ambil dari ponsel saya saat melihat kejadian penganiayaan. Foto-foto itu sudah saya serahkan kepada jaksa penuntut umum. Terima kasih saksi. Saya tidak ada pertanyaan lagi. Mohon majelis hakim untuk memberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Baiklah, mohon penasihat hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Yang Mulia. Saksi, apakah Anda yakin bahwa orang yang Anda lihat memukuli anaknya telah terdakwa? Ya, saya yakin. Saya mengenal kasus terdakwa dengan baik karena dia adalah tetangga. Apakah Anda bisa membuktikan bahwa foto-foto yang Anda ambil dengan ponsel Anda adalah foto asli dan tidak diedit atau dimanipulasi? Ya, saya bisa membuktikan foto-foto itu masih tersimpan di ponsel saya dan memiliki tanggal dan waktu pengambilan yang sesuai dengan kejadian penganiayaan. Apakah Anda memiliki hubungan baik dengan terdakwa atau ada masalah pribadi dengan terdakwa? Tidak ada, Pak. Saya hanya tetangga biasa dengan terdakwa. Saya tidak pernah berselisih atau bermusuhan dengan terdakwa. Apakah Anda mendapat imbalan atau tekanan dari pihak manapun untuk memberikan keterangan ini? Tidak ada. Saya memberikan keterangan ini dengan sukarela dan tanpa paksaan dari siapapun. Terima kasih saksi. Saya tidak ada pertanyaan lagi. Mohon majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Baiklah, mohon terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Yang Mulia. Saksi, apakah Anda tahu bahwa anak saya adalah anak yang nakal dan bandel? Apakah Anda tahu bahwa anak saya sering mencuri uang saya untuk membeli rokok? Tidak, Bu. Saya tidak tahu hal-hal itu. Saya hanya tahu bahwa anak Anda adalah anak yang malang dan menderita karena kelakuan Anda. Anda bohong, saksi. Anda hanya ingin menjatuhkan saya dan membela anak saya yang tidak tahu diri. Anda tidak tahu apa-apa tentang anak saya. Anda hanya melihat dari luar saja. Saya tidak berbohong. Saya hanya mengatakan apa yang saya lihat dan dengar. Saya tidak ada maksud untuk menjatuhkan atau membela siapapun. Saya hanya ingin keadilan bagi anak Anda yang menjadi korban penganiayaan. Anda tidak berhak berbicara tentang keadilan, saksi. Anda tidak tahu apa-apa tentang kehidupan saya dan anak saya. Anda hanya ikut campur urusan orang lain. Cukup terdakwa, jangan berteriak-teriak di ruang sidang ini. Ini bukan tempat untuk berdebat atau bertengkar. Ini adalah tempat untuk mencari kebenaran dan keadilan. Jika Anda tidak bisa menghormati proses persidangan, kami akan memerintahkan petugas keamanan untuk mengeluarkan Anda dari ruang sidang. Maaf Yang Mulia, saya hanya terbawa emosi karena merasa dituduh dan difitnah. Kami mengerti perasaan Anda terdakwa, tapi Anda harus tetap tenang dan sopan di ruang sidang. Anda masih memiliki hak untuk membela diri dan memberikan keterangan nanti. Mohon saksi untuk kembali ke tempat dan terdakwa duduk di kursi pemeriksaan. Sidang ini kami lanjutkan untuk mendengar keterangan terdakwa. Mohon terdakwa berdiri dan bersumpah sesuai agama dan kepercayaannya. Dimohon untuk terdakwa menirukan kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di muka pengadilan ini. Saya bersumpah saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di muka pengadilan ini. Silakan terdakwa duduk di kursi terdakwa. Mohon terdakwa menyebutkan nama, umur, pekerjaan, dan alamatnya. Nama Aruf, umur 35 tahun, pekerjaan wirausaha, alamat Jalan Meri, nomor 10, RT 1, RW 2, Kutasari, Jawa Tengah. Apakah Anda mengaku bersalah atau tidak bersalah atas dakwaan jaksa penuntut umum? Saya tidak bersalah Yang Mulia.
Saya tidak melakukan penganiayaan terhadap anak saya. Saya hanya mendidik anak saya agar menjadi anak yang baik dan bertanggung jawab. Bagaimana Anda menjelaskan keterangan saksi yang mengatakan bahwa Anda memukuli anak Anda dengan tangan kosong dan sapu pada tanggal 15 September 2023? Itu semua adalah fitnah dan kebohongan. Saksi itu adalah orang yang tidak suka dengan saya dan ingin menjatuhkan saya. Saksi itu tidak pernah mendengar sebenarnya. Saksi itu hanya mendengar suara dari luar rumah saya dan asal mengira bahwa saya memukuli anak saya. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 15 September 2023? Yang sebenarnya terjadi adalah bahwa saya sedang memberikan pelajaran kepada anak saya karena anak saya tidak mau sekolah dan sering bolos. Saya hanya menampar anak saya sekali di pipi kanannya agar dia sadar dan taat kepada saya. Saya tidak memukuli anak saya dengan tangan kosong ataupun sabun. Saya juga tidak menyebabkan luka-luka pada anak saya. Luka-luka itu adalah akibat dari jatuhnya anak saya saat bermain di luar rumah. Apakah Anda memiliki bukti atau saksi lain yang dapat mendukung keterangan Anda? Ya yang mulia, saya memiliki bukti berupa surat keterangan dari sekolah anak saya yang menyatakan bahwa anak saya memang sering bolos. Surat keterangan itu sudah saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Selain itu, saya juga memiliki saksi lain yang bisa membuktikan bahwa saya tidak memukuli anak saya, yaitu suami saya, yang juga ayah dari anak saya. Terima kasih terdakwa. Apakah Anda masih memiliki keterangan lain yang ingin Anda sampaikan? Tidak ada yang mulia, saya hanya ingin memohon agar majelis hakim membebaskan saya dari segala tuntutan dan tuduhan. Saya tidak bersalah. Saya hanya mencintai dan mendidik anak saya dengan cara saya sendiri. Baiklah, kami akan mempertimbangkan keterangan Anda. Mohon jaksa penuntut umum mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Terima kasih yang mulia. Terdakwa, apakah Anda mengakui bahwa foto-foto yang diserahkan oleh saksi kepada kami adalah foto yang menunjukkan keadaan anak Anda setelah Anda memukulinya? Tidak, saya tidak mengakui foto-foto itu. Foto-foto itu adalah palsu dan direkayasa oleh saksi untuk menjebak saya. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa foto-foto itu adalah palsu dan direkayasa? Saya tidak bisa membuktikannya, Pak. Tapi saya yakin bahwa foto-foto itu tidak sesuai dengan kenyataan. Anak saya tidak pernah berdarah dan selebam itu. Jadi Anda hanya mengandalkan perasaan Anda saja tanpa bukti yang konkret? Bukan begitu, Pak. Saya juga memiliki bukti berupa surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa luka-luka pada anak saya adalah akibat dari jatuhnya anak saya saat bermain di luar rumah. Apakah Anda bisa menunjukkan surat keterangan dari dokter tersebut kepada kami? Saya tidak bisa menunjukkannya. Surat keterangan itu hilang entah kemana. Jadi Anda tidak memiliki bukti yang dapat mendukung keterangan Anda? Saya masih memiliki bukti berupa saksi mata yang bisa membuktikan bahwa saya tidak memukuli anak saya, yaitu suami saya. Apakah suami Anda ada di ruang sidang ini? Tidak. Suami saya sedang sakit dan tidak bisa hadir di ruang sidang. Jadi Anda tidak bisa menghadirkan saksi mata yang dapat mendukung keterangan Anda? Saya bisa menghadirkan saksi mata itu nanti. Saya akan meminta izin kepada majelis hakim untuk menunda sidang ini sampai suami saya sembuh dan bisa memberikan kesaksian. Terima kasih terdakwa. Saya tidak ada pertanyaan lagi. Mohon majelis hakim memberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Dipersilakan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Terdakwa, apakah Anda yakin bahwa Anda tidak melakukan penganiayaan terhadap anak Anda? Ya, saya yakin. Saya tidak pernah berniat untuk menyakiti anak saya. Saya hanya ingin mendidik anak saya agar menjadi anak yang baik dan bertanggung jawab. Apakah Anda menyayangi anak Anda? Tentu saja, saya sangat menyayangi anak saya. Anak saya adalah segalanya bagi saya. Apakah Anda menyesal atas apa yang telah terjadi pada anak Anda? Ya, saya menyesal. Saya tidak bermaksud untuk menampar anak saya. Saya hanya emosi karena anak saya tidak mau mendengarkan saya. Apakah Anda bersedia untuk meminta maaf kepada anak Anda dan berdamai dengan anak Anda? Ya, saya bersedia. Saya ingin meminta maaf kepada anak saya dan berdamai dengan anak saya. Saya ingin memperbaiki hubungan saya dengan anak saya.
Terima kasih terdakwa. Anda telah menunjukkan sikap yang baik dan bertanggung jawab sebagai orang tua. Saya tidak ada pertanyaan lagi. Mohon majelis hakim untuk mempertimbangkan keterangan terdakwa dan memberikan putusan yang adil dan bijaksana. Baiklah, kami akan mempertimbangkan keterangan terdakwa dan semua bukti dan saksi yang ada. Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anaknya sendiri, yaitu korban, pada tanggal 15 September 2023 di rumah terdakwa di Kutasari, Jawa Tengah. Kedua, akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka-luka di bagian wajah, leher, dada, dan punggung yang membutuhkan perawatan medis. Ketiga, perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar hak-hak anak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Keempat, perbuatan terdakwa tersebut juga telah melanggar Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kami menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Oleh karena itu, kami menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 8 juta rupiah. Kami juga memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perawatan medis korban sebesar 2 juta. Kami juga memerintahkan terdakwa untuk mengikuti program bimbingan psikologis dan sosial selama masa hukumnya. Kami juga memerintahkan agar korban mendapatkan perlindungan dan bantuan dari pemerintah dan lembaga sosial yang berwenang. Demikian putusan kami. Apakah terdakwa atau penasihat hukum memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum? Saya tidak menerima putusan ini yang mulia. Saya merasa tidak adil dan tidak sesuai dengan kenyataan. Saya ingin mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Saya setuju dengan keputusan terdakwa untuk mengajukan hukum banding yang mulia. Saya merasa keputusan ini terlalu berat dan tidak mempertimbangkan keterangan terdakwa. Baiklah, kami mencatat bahwa terdakwa dan penasihat hukum menggunakan haknya untuk mengajukan banding. Pengadilan negeri telah menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 8 juta. Mohon jaksa penuntut umum membacakan resum putusan pengadilan negeri. Terima kasih yang mulia. Berdasarkan resum putusan Pengadilan Negeri Nomor 789 pidana B 2023 Pengadilan Negeri Kutasari tanggal 10 November 2023, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anaknya sendiri, yaitu korban pada tanggal 15 September 2023 di rumah terdakwa di Kutasari, Jawa Tengah. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka-luka di bagian leher, dada, wajah, dan punggung. Perbuatan terdakwa tersebut melanggar Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Yunto Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 8 juta rupiah. Pengadilan Negeri juga memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perawatan medis korban sebesar 2 juta rupiah. Pengadilan Negeri juga memerintahkan terdakwa untuk mengikuti program bimbingan psikologis dan sosial selama masa hukumannya. Pengadilan Negeri juga memerintahkan anak agar korban mendapatkan perlindungan dan bantuan dari pemerintah dan lembaga sosial yang berwenang. Terima kasih jaksa penuntut umum. Apakah penasihat hukum memiliki alasan untuk mengajukan banding atas putusan tersebut? Iya yang mulia, kami memiliki alasan untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Alasan kami adalah: pertama, kami menilai bahwa putusan pengadilan negeri tidak sesuai dengan fakta persidangan. Pengadilan negeri hanya mengandalkan keterangan saksi yang tidak kredibel dan bukti foto yang tidak otentik. Pengadilan negeri tidak mempertimbangkan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa dia tidak melakukan penganiayaan terhadap anaknya. Kedua,
kami menilai bahwa putusan pengadilan negeri tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengadilan negeri tidak memperhatikan asas praduga tak bersalah dan asas pembuktian terbalik. Pengadilan negeri menuntut terdakwa untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, padahal seharusnya jaksa penuntut umum yang membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Ketiga, kami menilai bahwa putusan pengadilan negeri tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan. Pengadilan negeri menjatuhkan hukuman yang terlalu berat dan tidak proporsional kepada terdakwa. Pengadilan negeri tidak memperhatikan latar belakang sosial dan ekonomi terdakwa yang merupakan orang miskin dan tidak berpendidikan. Pengadilan negeri juga tidak memperhatikan hak terdakwa sebagai orang tua yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mendidik anaknya. Oleh karena itu, kami memohon agar pengadilan tinggi mengabulkan banding kami dan membatalkan putusan pengadilan negeri. Kami juga memohon agar pengadilan tinggi membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan tuduhan. Terima kasih penasihat hukum. Apakah jaksa penuntut umum memiliki tanggapan atas alasan banding tersebut? Terima kasih Yang Mulia. Kami memiliki tanggapan atas alasan banding yang diajukan oleh penasihat hukum. Tanggapan kami adalah sebagai berikut. Pertama, kami menyangkal bahwa putusan pengadilan negeri tidak sesuai dengan fakta persidangan. Pengadilan negeri telah mengandalkan keterangan saksi yang kredibel dan bukti foto yang otentik. Pengadilan negeri juga telah mempertimbangkan keterangan terdakwa yang tidak konsisten dan tidak masuk akal. Kedua, kami menyangkal bahwa putusan pengadilan negeri tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengadilan negeri telah memperhatikan asas praduga tak bersalah dan asas pembuktian terbalik. Pengadilan negeri tidak menuntut terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah, melainkan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membantah bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Ketiga, kami menyangkal bahwa putusan pengadilan negeri tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan. Pengadilan negeri telah menjatuhkan hukuman yang adil dan proporsional kepada terdakwa. Pengadilan negeri telah memperhatikan latar belakang sosial dan ekonomi terdakwa, tetapi juga memperhatikan hak korban yang lebih utama. Pengadilan negeri juga telah memperhatikan hak terdakwa sebagai orang tua, tetapi juga memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab terdakwa untuk tidak menyakiti anaknya. Oleh karena itu, kami memohon agar pengadilan tinggi menolak banding yang diajukan oleh penasihat hukum dan mempertahankan putusan pengadilan negeri. Terima kasih jaksa penuntut umum. Kami akan mempertimbangkan tanggapan Anda. Mohon penasihat hukum memberikan replik atas tanggapan tersebut. Terima kasih Yang Mulia. Kami memiliki replik atas tanggapan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Replik kami adalah: pertama, kami menegaskan kembali bahwa putusan pengadilan negeri tidak sesuai dengan fakta persidangan. Pengadilan negeri telah salah mengandalkan keterangan saksi dan tidak Pengadilan negeri telah salah mengandalkan keterangan saksi yang tidak kredibel dan bukti foto yang tidak otentik. Pengadilan negeri juga telah salah menilai keterangan terdakwa yang konsisten dan masuk akal. Kedua, kami menegaskan kembali bahwa putusan pengadilan negeri tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengadilan negeri telah melanggar asas praduga tak bersalah dan asas pembuktian terbalik. Pengadilan negeri telah menuntut terdakwa untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, padahal seharusnya jaksa penuntut umum yang membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Ketiga, kami menegaskan kembali bahwa putusan pengadilan negeri tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan. Pengadilan negeri telah menjatuhkan hukuman yang tidak adil dan tidak proporsional kepada terdakwa. Pengadilan negeri telah mengabaikan latar belakang sosial dan ekonomi terdakwa yang merupakan orang miskin dan tidak berpendidikan. Pengadilan negeri juga telah mengabaikan hak terdakwa sebagai orang tua yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mendidik anaknya. Oleh karena itu, kami memohon agar pengadilan tinggi mengabulkan banding kami dan membatalkan putusan pengadilan negeri. Kami juga memohon agar pengadilan tinggi membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan tuduhan. Terima kasih penasihat hukum. Kami akan mempertimbangkan replik Anda. Mohon jaksa penuntut umum memberikan replik atas replik tersebut. Terima kasih Yang Mulia. 1. Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anaknya sendiri, yaitu korban, pada tanggal 15 September 2023 di rumah terdakwa di Kutasari, Jawa Tengah. 2. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka-luka di bagian wajah, leher, dada, dan punggung yang membutuhkan perawatan medis. Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar hak anak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor
23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. 4. Perbuatan terdakwa tersebut juga telah melanggar Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak junto Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan fakta tersebut, kami menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Namun setelah kami mempertimbangkan alasan banding yang diajukan oleh advokat, kami menilai bahwa putusan pengadilan negeri terlalu berat dan tidak proporsional kepada terdakwa. Kami menilai bahwa pengadilan negeri tidak memperhatikan latar belakang dan sosial ekonomi terdakwa yang merupakan orang miskin dan tidak berpendidikan. Kami juga menilai bahwa pengadilan negeri tidak memperhatikan sikap penyesalan dan permintaan maaf terdakwa kepada anaknya. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mengabulkan sebagai banding yang diajukan oleh advokat dan mengurangi hukuman kepada terdakwa dan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 4 juta rupiah. Kami juga memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perawatan medis korban sebesar 2 juta rupiah. Kami juga memerintahkan terdakwa untuk mengikuti program bimbingan psikologis dan sosial selama masa hukumannya, dan juga memerintahkan agar korban mendapatkan perlindungan dan bantuan dari pemerintah dan lembaga sosial berwenang. Demikianlah putusan kami. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang diajukan, dan pertimbangan hukum yang berlaku. Pertama, terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anaknya sendiri, yaitu korban pada tanggal 15 September 2023 di rumah terdakwa di Kutasari, Jawa Tengah. Kedua, akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka-luka di bagian wajah, leher, dada, dan punggung yang membutuhkan perawatan medis. Ketiga, perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar hak-hak anak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Keempat, perbuatan terdakwa tersebut juga telah melanggar Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak junto Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan fakta tersebut, kami menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Kami memutuskan untuk mengabulkan sebagian banding yang diajukan oleh penasihat hukum dan mengurangi hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 4 juta rupiah. Kami juga memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perawatan medis korban sebesar 2 juta rupiah. Kami juga memerintahkan terdakwa untuk mengikuti program bimbingan psikologis dan sosial selama masa hukumannya. Kami juga memerintahkan agar korban mendapatkan perlindungan dan bantuan dari pemerintah dan lembaga sosial yang berwenang. Sidang ini ditutup.